Alkisah hiduplah seorang pemimpin kerajaan Pakuan Pajajaran di tanah Jawa yang bernama Prabu Siliwangi. Ia dikenal sebagai wataknya yang arif, bijaksana, dan pemberani. Karena keberaniannya, ia sering berburu tanpa ditemani para pengawal. Pada suatu hari, Prabu Siliwangi sedang berburu hewan di hutan belantara. Tanpa disadari, ia telah masuk ke jantung hutan yang cukup dalam karena keasikan berburu. Siang berganti malam, ketika ia bersiap untuk kembali ke kerajaan, ia mulai kebingungan. Prabu Siliwangi tak tahu di mana ia berada. Setelah berputar-putar untuk menemukan jalan keluar, akhirnya kelelahan dan beristirahat sejenak. Tiba-tiba seorang perempuan berparas jelita menampakkan diri di hadapan Prabu Siliwangi. Mata Baginda Raja pun berbinar penuh berharap, menanti bantuan yang akan datang. Ia segera meminta bantuan kepada perempuan itu untuk menunjukkannya jalan keluar. Perempuan itu pun terdiam, lalu berkata, "Kalau kamu beneran mau keluar, kamu harus menemaniku selama beberapa waktu." Prabu Siliwangi termenung sesaat untuk menimbang-nimbang keputusannya. Ia merasa bahwa tak ada ruginya berkorban sedikit untuk dapat kembali ke kerajaannya. Akhirnya, setelah berpikir panjang, ia menyetujui persyaratan tersebut. Keduanya pulang ke rumah perempuan tersebut yang tak disangka terlihatnya megah bak sebuah istana. Namun saat ditanya tentang asal-usulnya, perempuan tersebut menolak untuk menjawab. Seiring berjalannya waktu, Prabu Siliwangi yang belum memiliki permaisuri mulai merasa nyaman hidup bersama perempuan tersebut. Bahkan perlahan ia mulai jatuh hati dan berniat untuk menikahinya. Mereka pun akhirnya menikah dan hidup bahagia untuk sesaat. Tanpa terasa, siang malam silih berganti. Prabu Siliwangi akhirnya tinggal lebih lama dari yang dicanangkan. Ia kemudian teringat bahwa ia telah terlalu lama meninggalkan rakyatnya. Ia harus segera kembali ke kerajaan karena rakyatnya membutuhkan seorang pemimpin. Sang istri mengizinkan Prabu Siliwangi untuk kembali serta mengutus pasukannya untuk mengantar suaminya kembali. Sesampainya di istana, Prabu Siliwangi disambut gembira oleh rakyat Pakuan Pajajaran. Selama ini, mereka mengira bahwa sang pemimpin telah lama meninggal. Kemudian, ia kembali menjalankan tugasnya sebagai raja seperti biasanya. Hari pun berubah menjadi bulan. Ia terlalu sibuk menyelesaikan pekerjaannya, sehingga perlahan mulai melupakan istrinya. Pada suatu malam, ketika sang raja tengah tertidur pulas, terdengar suara tangisan bayi dari luar. Prabu Siliwangi mendekati suara itu dan terkejut menemukan bahwa suara tersebut benar-benar berasal dari seorang bayi. Ia segera mengendong dan menenangkannya sembari kebingungan. Tiba-tiba muncullah kabut asap dan cahaya di depan Prabu Siliwangi yang diikuti oleh kemunculan sosok perempuan. Ternyata perempuan itu adalah sang istrinya tercinta yang membawa kabar bahwa bayi perempuan tersebut adalah buah cinta mereka berdua. Ia datang menghadap raja untuk menitipkan putrinya dan memohon agar raja merawatnya layak manusia. Mendengar perkataan sang istri,
Prabu Siliwangi meminta penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan merawat putri mereka seperti seorang manusia. Istrinya akhirnya menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang siluman dan ratu penguasa hutan. Sang istri berharap agar Prabu Siliwangi dapat membesarkan anak mereka, menjaganya, dan memberikan segala yang terbaik baginya. Belum sempat bertanya, sang istri pun lenyap di telan malam. Prabu Siliwangi membawa bayi tersebut ke dalam istana dan menamainya Putri Kadita. Ia berjanji akan merawatnya sebaik mungkin. Putri Kadita tumbuh sebagai gadis yang berbudi baik. Beberapa kali kecantikannya Putri Kadita mengikatkannya pada sang istri yang ia sebut Kinasih. Tak jarang Baginda Raja mengembara ke hutan untuk mencari istana tempat ia bermukim. Namun hal tersebut berujung sia-sia seiring berjalannya tambah usia. Prabu Siliwangi mulai khawatir karena tidak memiliki permaisuri dan anak laki-laki yang meneruskan tahtanya. Meskipun begitu, ia sangat mencintai Putri Kadita. Tetapi rakyat Pakuan Pajajaran tidak ingin dipimpin oleh seorang perempuan. Prabu Siliwangi lalu meminta izin kepada putrinya untuk menikah lagi dengan harapan memiliki keturunan laki-laki. Sang putri pun menjawab, "Ayah, aku akan setuju dengan permintaanmu. Aku akan mengikuti apa yang kau mau." Calon permaisuri pun datang, yang bernama Dewi Mutiara, pucuk dicinta ulam gembira. Beberapa bulan setelah menikah, Dewi Mutiara akhirnya mengandung seorang bayi laki-laki. Prabu Siliwangi, Dewi Mutiara, dan Putri Kadita hidup harmonis sebagai sebuah keluarga. Namun semasa kehamilannya, Dewi Mutiara mulai menunjukkan perubahan sifat. Ia mulai menjadi ratu yang pemarah dan egois. Ia juga memiliki sejumlah permintaan yang harus dituruti oleh Prabu Siliwangi demi kelancaran kehamilannya. Awalnya, permintaan Dewi Mutiara tidak lebih dari sekedar makanan mewah, tapi semakin hari permintaannya semakin aneh. Salah satunya, ia meminta agar Putri Kadita keluar dari istana Pakuan Pajajaran. Dewi Mutiara cemburu akan kasih sayang Prabu Siliwangi yang begitu besar kepada putrinya. Ia tak ingin kasih sayang sang raja terbagi untuknya dan anak lelakinya kelak. Mendengar permintaan istrinya, Prabu Siliwangi sangat marah. Tentunya hal itu tidak pernah terserit di dalam pikirannya, terlebih lagi karena ibu kandung dari Putri Kadita telah menitipkannya pada Prabu Siliwangi. Tak berhasil, Dewi Mutiara mencari cara lain untuk menyingkirkan Putri Kadita. Dengan bantuan para dayang, ia memanggil seorang dukun untuk menyihir sang putri. Malam harinya, Putri Kadita diserang rasa gatal yang sangat luar biasa yang berubah menjadi kudis. Sekujur tubuh Putri Kadita dipenuhi nanah dan bisul serta aroma yang menyengat. Sang raja mengundang banyak tabib untuk menyembuhkan sang putri, namun hasilnya nihil. Kesempatan ini kemudian digunakan oleh Dewi Mutiara untuk mengasingkan Putri Kadita. Dewi Mutiara berkata bahwa jika dibiarkan, penyakit Putri Kadita akan menyebar ke seluruh kerajaan dan menjadi wabah yang sulit ditanggulangi. Merasa permintaan sang istri masuk akal, dengan berat hati Prabu Siliwangi mengasingkan Putri Kadita. Putri Kadita yang putus asa akhirnya meninggalkan kerajaan dan pergi tanpa arah ke dalam hutan belantara. Akhirnya ia menemukan tempat untuk beristirahat dan bertapa, yaitu Gunung Gombang.
Saat sedang bersemedi, ia mendengar sebuah bisikan. Suara yang mengaku sebagai ibunya menyuruh Putri Kadita pergi ke arah selatan Pakuan Pajajaran untuk menobatkan kesembuhan. Ketika ditanya kenapa sang ibu tidak menunjukkan diri, suara itu memintanya untuk percaya dan akan ada saat bagi mereka bertemu. Meski tak sepenuhnya yakin, Putri Kadita memilih untuk mengikuti petuah tersebut. Setelah berhari-hari berjalan dan mengembara, akhirnya dia tiba di pesisir pantai selatan. Sesampainya di sana, ia kembali mendengar bisikan gaib dari sang ibu yang menyuruhnya untuk menceburkan diri ke dalam laut yang berombak ganas dan menyatu dengan alam. Meski ketakutan, ia berharap untuk sembuh dari penyakit yang dideritanya. Putri Kadita pun menyelam dan menenangkan dirinya di dalam lautan. Seketika, seluruh kudis dan nanah pada tubuhnya hilang. Selain itu, ia juga mendapatkan kesaktian yang luar biasa yang memberikannya kendali atas laut selatan. Merasa berhutang budi, Putri Kadita akhirnya memutuskan untuk menetap dan membangun kerajaan di bawah laut. Perlahan, Putri Kadita mengumpulkan ribuan pasukan. Pengikut setianya tidak dapat dengan sembarangan. Konon, banyak pangeran muda yang ingin mempersunting Putri Kadita, tetapi ia memberi syarat kepada para kandidat untuk bertarung melawannya. Di tengah gelombang laut pantai selatan, tentunya tak ada satupun pangeran yang mampu mengalahkan kesaktian sang putri. Para pangeran dan pasukannya yang takluk dalam pertarungan itu kemudian diangkat menjadi pengawal Putri Kadita. Selain itu, Nyi Roro Kidul juga berjasa besar membantu penduduk sekitar dengan hal kelautan sehingga dapat hidup sejahtera. Begitu juga dengan melindungi mereka dari bencana. Berkat jasa-jasa kesaktiannya, ia begitu dihormati oleh penduduk sekitar. Inilah asal-usul gelar Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul atau penguasa pantai selatan yang disematkan padanya. Dalam tradisi Jawa, gelar Nyi atau Nyai, Kanjeng, dan Gusti lazim digunakan untuk menyebut orang yang dihormati dan memiliki peran penting sebagai simbol kesantunan.